Selamat malam. Ini teman-teman KPA-nya belum datang. Saya akan coba hubungin lagi ya. Sudah saya chat tapi belum ada konfirmasi. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke. Nanti kalau ini sampai 2 menit lagi tidak ada yang join kelas atau belum ada konfirmasi, saya akan melakukan single teaching ya. Jadi nanti teman-teman bisa play recordnya untuk pengulasan materi hari ini dan juga latihannya. Oke, saya akan log out untuk mereload ini ya. Sinyal saya merah. Tunggu sebentar.
Ini berhubung teman-teman KPA-nya belum ada yang masuk, jadi saya akan mulai pelajaran hari ini dengan single teaching ya. Jadi nanti teman-teman bisa play recordnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya. Bukan ini Ana hanya ulas materi. Jadi hari ini kita akan evaluasi materi dan juga latihan. Untuk materinya yaitu tentang kalimat utama dalam paragraf dan juga puisi. Oke, ada bunyi ini sebentar. Bukan. Ini karena berhubung teman-teman KPA-nya saya hubungin belum ada konfirmasi, jadi saya lanjutkan sendiri ya. Sebelum saya mulai materi untuk pertemuan hari ini, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, ini ada chat. Oh, dari ini. Oh. Oke, ini chat dari Masri, katanya lagi habis yasinan. Ini malam Jumat jadi pada ngaji ya. Masjidan juga pasti lagi sibuk. Ini ada acara yasinan. Oke, sambil nunggu teman-teman, ini tadi Masri sudah ada konfirmasi. Ini saya logout dulu untuk mereload sinyalnya karena sinyalnya merah. Oke, wait a minute. Oke. Ini jadi sayanya bingung mau mulai kelas, takutnya nanti di pertengahan teman-teman masuk. Sudahlah, saya mulai saja. Nanti teman-teman bisa play recordnya ya. Oke, tadi saya ulas. Hari ini kita akan belajar mencari kalimat pokok atau gagasan utama dalam paragraf dan juga tentang puisi. Oke, saya akan mengulas yang pertama untuk kalimat pokok ya. Nah, sebelum ini ya, saya bahas ke sini. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengerti pengertian apa sih kalimat utama atau gagasan utama atau kalimat pokok dan juga kalimat penjelas. Oke, di sini. Kalimat utama itu sama saja dengan nih ya, saya ketik tambahkan di sini atau gagasan pokok atau kalimat pokok itu sama saja ya. Kalimat utama atau gagasan pokok atau kalimat pokok itu sama saja. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, pengertian kalimat pokok atau kalimat utama itu ini ya juga disebut juga dengan kalimat topik. Ya, kata lainnya, pengertiannya adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Ya, gagasan utama, gagasan inti dari suatu topik yang akan dibahas dari sebuah paragraf. Nah, kalimat utama itu akan menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Ciri-cirinya itu ada 4 ya. Kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Ya. Kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intra kalimat. Ya. Yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf,
Namun pada kalimat induktif ya, kalimat utamanya itu terletak di suatu paragraf yang biasanya menggunakan kata-kata berupa sebagai kesimpulan. Jadi dengan demikian, jadi dia berada di akhir paragraf ya. Nah, kalau yang di awal paragraf ini namanya deduktif ya. Kalau di akhir kalimat utamanya itu namanya induktif. Nah, yang keempat itu mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Jadi, kalimat utama ini bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya. Kalau dia berada di awal paragraf itu dia termasuk paragraf deduktif, di mana paragraf deduktif adalah kalimat utamanya atau gagasan utama kalimat topiknya itu berada di awal paragraf. Tetapi kalau dia berada di akhir paragraf ya, itu dia merupakan paragraf induktif ya, karena kalimat utamanya terletak di akhir suatu paragraf. Biasanya kalau dia merupakan paragraf induktif, kalimat utamanya di akhir paragraf, itu dia ada kata-kata sebagai kesimpulan. Jadi dengan demikian, nah itu ciri dari kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Nah, ini adalah selanjutnya itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, lalu bagaimana cara membedakannya? Untuk bisa membedakan kalimat utama dan penjelas, pahami ciri-cirinya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kalimat penjelas, ada 3. Ya. Yang pertama, berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh, perbandingan, alasan, dan penjelasan mengapa topik dibahas. Jadi dia menguraikan kalimat topik tadi. Ya. Yang kedua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jika dipisah dari kalimat-kalimat yang lain, ya, satu kalimat itu akan timbul pertanyaan. Maksudnya apa? Intinya apa? Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kalimat pokok, kalimat utama ya, kalimat topik tadi, dia berdiri sendiri walaupun tidak tanpa kalimat-kalimat yang lain ya. Satu kalimat itu disendirikan, dia dapat berdiri sendiri, tidak menimbulkan maksudnya tidak menimbulkan pertanyaan itu seperti ini. Kita bisa jelas dan memahami maksud dari kalimat itu. Nah, yang ketiga, kalimat penjelas memerlukan kata-kata penghubung. Ya. Seperti bahkan, contohnya, terlebih lagi. Misalnya contoh-contoh yang lain ya. Kalimat penjelas itu membutuhkan kata penghubung agar satu paragraf menjadi coherence atau berkesinambungan antar kalimat. Jadi, kalau kalimat penjelas itu memerlukan kata penghubung ya. Oke, di sini saya punya contoh. Nah, ini ada 2 paragraf. Saya punya contoh 2 paragraf. Nah, ini kita coba tentukan untuk kalimat utamanya dengan kalimat penjelasnya ya. Saya akan membacakan paragraf yang pertama. Oke, saya akan mencoba chat teman-teman untuk mencoba menghubungi. Oke, ini Mas Ri masih yasinan, Mbak Hermi sama Mbak Sherly ini belum ada konfirmasi. Mas Dianya pasti juga lagi yasinan ya. Nanti untuk minggu depan berarti kita harus ganti jadwal sepertinya ya, supaya teman-teman di sana tetap bisa yasinan dan tetap bisa masuk kelas. Oke, saya lanjutkan untuk contoh ya, untuk menentukan ini ya, para kalimat utama dari paragraf ya. Paragraf yang pertama, saya akan membacakan. Demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Banyak kasus demam berdarah yang terjadi di seluruh dunia.
Jumlah kasus demam berdarah yang paling tinggi ditempati oleh Asia, terutama di Asia Timur dan Selatan. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan nyamuk ini dengue berkembang. Ini maksudnya dengue berkembang. Sedangkan Australia dan Amerika menempati peringkat kedua dan ketiga dalam kasus demam berdarah. Jumlah kasus demam berdarah di benua ini lebih kecil karena letak geografis dan iklimnya yang membuat nyamuk dengue susah untuk berkembang. Nah, ini ada sebuah paragraf. Kita coba cari kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Tadi ya, ciri-ciri dari kalimat utama, dia itu bisa berdiri sendiri. Ya, dia merupakan gagasan inti atau topik inti yang akan dijelaskan oleh kalimat penjelas. Oke. Dari kalimat ini ya, kita bisa tahu ya, berarti kalimat utamanya adalah berada di awal paragraf. Kenapa? Karena ini kita baca untuk kalimat penjelasnya itu banyak kasus demam berdarah yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini merupakan uraian ya, penjelasan dari kalimat pertama, demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Ya kan? Nah, terus jumlah kasus demam berdarah yang paling tinggi ditempati oleh Asia, terutama di Asia Timur dan Selatan. Ini juga merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Jadi, kalimat utama atau gagasan pokok, kalimat topik dari paragraf ini adalah demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Nah, kalimat penjelasnya itu dimulai dari banyak kasus demam berdarah yang terjadi di seluruh dunia, terus sampai ke akhir paragraf. Oke, untuk memudahkan teman-teman saya ketik ya. Kalimat utama itu adalah demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Nah, ini untuk kalimat utamanya, dan sementara untuk kalimat penjelasnya itu dimulai dari kalimat kedua sampai saya hitung kalimatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai kalimat kelima ya. Oke. Nah, tadi jika kalimat utama ini berada di awal paragraf, itu dia termasuk ke dalam paragraf paragraf deduktif. Saya ulangi, paragraf ini masih masuk. Oke. Om Hermi juga masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Hermi sama Mas Ri? Baik. Alhamdulillah. Iya, saya ini nanti ketertinggalan. Ini mau saya ulang dari awal apa nanti play recordnya? Oh gitu ya.
Saya ulas sedikit ya. Saya ulas sedikit ya. Lagi lampungan masa. Para saya tulis deduktif. Oke, saya ulas sedikit ya. Di dalam paragraf itu ada kalimat utama dan juga ada kalimat penjelas ya. Saya ulas sebentar. Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi kayak ibaratnya itu roti dalam bongkahan besar, dan roti itu nanti bisa disuir-suir menjadi banyak, seperti itu. Nah, ciri-cirinya kalimat utama dalam paragraf itu dia mengandung permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Jadi dia bersifat general, umum ya. Kalimat utama itu merupakan suatu kalimat yang utuh dan bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung atau baik itu penghubung antar kalimat maupun intra kalimat. Jadi dia tanpa penghubung itu dia bisa berdiri sendiri ya. Seandainya dia diambil dari paragraf itu, dipisahkan dari kalimat teman-temannya, dia itu bisa berdiri sendiri. Jadi kita tidak tidak bingung maksudnya apa gitu. Nah, oke, ini Mas Dian juga masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Dian. Nah, untuk kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf dia disebut dengan paragraf induktif. Biasanya ciri-ciri untuk yang induktif yang berada di akhir paragraf itu ada kata-kata seperti sebagai kesimpulan, jadi, dengan demikian. Waalaikumsalam Mas Dian. Ini Mbak Herminya kemana? Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa Mas. Baru masuk semuanya. Kalau gitu nanti next meetingnya yang hari Kamis diganti Minggu malam aja ya teman-teman ya, biar nanti kayak yang yasinan enggak terlalu dikejar-kejar waktu ya. Gimana? Jadi diganti Minggu malam aja ya. Jadinya jadi malam Jumat nggak ada. Jumat depan. Jadi malam Jumat minggu depan itu nggak ada, diganti Minggu malam. Mau jam 8 apa jam 9? Jam 8 ya. Ya. Iya, Mbak. Ya. Iya, Mbak. Oh, nggak bisa. Sebentar. Saya kok nggak. Waduh. Ini dari kemarin Mbak Mariam itu ini ya, masuk dia sinyalnya paling jelek sendiri terus ini oh, malah kok bisa open recordingnya. Oke ya teman-teman ya. Halo, saya lanjutkan ya materinya. Oke. Nah, ya Mbak. Aduh, kirain mau tanya apa gitu ya. Oke. Nah, untuk kalimat penjelasnya itu dia berupa penjelasan, uraian atau rincian tentang kalimat utama tadi ini Mbak Mariam. Saya hidupkan mikrofonnya.
Oke, selamat malam Mbak Siti. Kok nggak bisa masuk? Kenapa Mbak? Mbak Siti salah buka link kali. Oke, saya ini biar ini ya, biar jelas saya pastikan mikrofonnya dulu ya. Oke. Ah. Nah, untuk kalimat penjelasnya, ciri-cirinya itu dia itu merupakan eh, deskripsi, penjelasan ya dari kalimat utama itu, merupakan contoh, perbandingan, alasan, dan juga penjelasan mengenai topik yang dibahas. Terus, kalimat penjelas itu tidak dapat berdiri sendiri, berbeda dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama dia dipisahkan dari teman-teman, kalimat teman-temannya, itu dia dapat berdiri sendiri. Tapi kalau kalimat penjelas itu tidak dapat ya. Nah, biasanya kalimat penjelas ini itu memerlukan kata-kata penghubung ya. Seperti contohnya itu bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, dan lain-lain. Kalimat-kalimat penjelas membutuhkan kata penghubung agar paragraf menjadi coherence atau berkesinambungan antar kalimat. Jadi per kalimat, satu kalimat dengan kalimat lainnya itu berkesinambungan, ada hubungannya. Makanya kalimat penjelas itu memerlukan penghubung. Nah, ini saya punya ini ya, contoh paragraf. Oh, lagi nyatet. Oke, boleh. Nanti kalau sudah selesai ini ya Mbak Hermi, kasih konfirmasi supaya saya bisa mengganti slide-nya. Oke, saya hidupkan mikrofon Mbak Hermi. Oke. Sudah selesai ya Mbak Hermi? Oke, saya ganti ya. Oke, ini saya punya contoh. Ini paragraf ya. Ini bukan teks bacaan ya. Kalau teks bacaan itu terdiri dari banyak paragraf ya. Jadi ini saya kasih contoh di sini. Ini ya, teks bacaan, dalam satu teks bacaan ya, itu terdiri dari banyak paragraf. Ya, terdiri banyak paragraf. Nah, paragraf ini tadi itu dia di dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Ya, tadi pengertiannya dan ciri-cirinya tadi kita sudah bahas seperti apa. Nah, contohnya ya, ini dalam bacaan. Yang pertama, kalau kita ingin membuat suatu teks, artikel atau bacaan, pertama kita harus tentukan topik dan temanya dulu. Contohnya, kita mau ngambil topik tentang tanaman herbal. Nah, tanaman herbal ini kita spesifikkan lagi. Kan banyak jenisnya tanaman herbal ya. Ada jahe, ada kunyit, ada laos dan lain sebagainya ya. Itu tanaman herbal ya. Nah, kita spesifikkan lagi. Contohnya kita ngambil jahe. Oke. Nah, di jahe ini kita ambil lebih spesifik untuk judulnya. Ya segampang saja lah kita ngambil tanaman jahe. Nah, nanti di dalam bacaan ini kita ingin membuat, ini contohnya kita ingin membuat 4 paragraf ya. Nih 1, 2, 3, 4 paragraf. Di mana paragraf yang pertama ini akan membahas tentang nama ilmiah dari jahe. Jadi jenis spesiesnya, terus dia itu termasuk tanaman yang seperti apa. Nah, ini nanti itu
dikembangkan menjadi kalimat utama dan juga penjelas. Nah, di sini paragraf kedua kita ingin membahas tentang cara menanam jahe. Ya, jadi nanti cara contohnya ini yang paragraf kedua ya. Cara menanam jahe itu sangat mudah. Nah, itu kita jadikan kalimat utama. Dalam menanam jahe itu tidaklah sulit karena yang perlu kita lakukan pertama hanyalah mengambil satu bagian dari umbi jahe, lalu kita tanam ke tanah dan lain sebagainya. Nah, tadi kan cara menanam jahe sangat mudah, itu merupakan kalimat utamanya, dan tadi yang belakangnya itu merupakan penjelasnya. Nah, yang ketiga seandainya kita ngambil pokoknya itu adalah kegunaan atau fungsi jahe. Nah, biasanya dalam suatu bacaan ya, paragraf terakhir itu merupakan paragraf kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar untuk paragraf dulu, untuk bacaannya nanti ya sambil bertahap. Kalau bacaan kan banyak, kita ngambil paragraf dulu contohnya. Nah, di sini saya mempunyai satu paragraf ya. Saya akan membacakan. Apa mungkin bisa dibantu? Saya minta dibantu oleh Mas Ri. Silakan dibaca untuk contoh paragraf yang pertama. Saya hidupkan mikrofonnya supaya bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Masa nggak bisa, Mas? Hah? Bisa, Mas? Iya. Silakan. Oke. Silakan Mas dibaca. Oke, terima kasih. Nah, dari paragraf ini saya nyalakan semua mikrofonnya ya. Bisa dibantu untuk kalimat utamanya itu yang mana? Yang mana, Mbak Ermi? Ya. Nah, ini adalah kalimat utamanya ya. Dimana kalimat selanjutnya ini merupakan kalimat penjelas. Jadi dia menjelaskan kalimat pertama ini. Kenapa dia merupakan ancaman tadi ya? Jadi dijelaskan di sini. Oke. Nah, ini kalimat utamanya itu berada di awal paragraf tadi ya. Jika ada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif ya. Ini Mas Dian, saya tidak bisa menghidupkan mikrofonnya. Nanti kalau Mas Dian seandainya ada pertanyaan boleh ini ya, lewat chat ya. Oke, untuk paragraf kedua saya minta tolong siapa yang mau membaca paragraf kedua? Oke, Mbak Ermi boleh. Ya.
Oke. Oke. Bisa dibantu oh enggak sih. Teman-teman juga pasti nyimak ya. Untuk paragraf paragraf kalimat utamanya yang mana, teman-teman? Untuk Mbak Hermi banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingginya kolesterol di dalam tubuh. Mas Ri, yang mana? Minyak goreng. Kalimat kedua ya. Untuk Mbak Siti, lagi nonton televisi sepertinya. Mas Dian, bagaimana untuk kalimat utamanya? Iya, gimana? Ini Mbak Siti apa Mbak Hermi nih suaranya? Oh, Mbak Siti Ini Mbak Siti untuk kalimat paragraf kedua, kalimat utamanya yang mana, Mbak? Kalimat utama itu kalimat yang mengandung gagasan utama ya. Gagasan utama di mana yang akan dijelaskan atau dirincikan atau dideskripsikan oleh kalimat-kalimat penjelas. Oh, suaranya nggak ini ya. Jadi contohnya seperti ini, Mas. Mbak, saya kasih contoh ya. Adikku sangat cantik. Adikku mempunyai rambut yang panjang, matanya bulat, hidungnya mancung. Oh, ini bisa dijelasin nanti maksudnya gimana, Mbak Siti? Ini jatanya suaranya nggak jelas ya. Nanti bisa play recordnya ya, kalau ini ya. Kok Mbak Siti nggak ada tanda-tandanya lagi? Suaranya kenapa Mbak Siti? Untuk Mas Ri sama Mas Dian, suara saya jelas nggak? Jelas ya. Ini Mbak Siti kok suaranya katanya nggak jelas. Mantul. Coba Mbak Siti seperti kemarin kan kayak gitu. Mbak Siti log out terus masuk lagi. Kemarin kan seperti itu jadi jelas kan? Ini Mas Dian, saya nggak bisa nyalain ininya. Nah, dari sini ya teman-teman ya, saya bacakan sekali lagi. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingginya kolesterol di dalam tubuh. Halo, gimana Mbak Siti? Sudah jelas? Weh, Mbak Siti, halo? Udah. Berarti ini dibilang dibilang Mbak, HP-nya di lem biru aja. Oh, ini Mbak Hermi masuk lagi. Halo. Oke ya, saya ulangi untuk paragraf kedua ya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingginya kolesterol di dalam tubuh. Sebagai pemicunya adalah banyaknya lemak yang kita konsumsi, salah satunya adalah dari minyak goreng. Kolesterol yang hilang, oke. Kolesterol kolesterol yang menumpuk ini akan menyumbat aliran darah kita sehingga akan mengganggu kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga akan menyebabkan penyumbatan darah.
Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, kira-kira intinya yang dibahas itu apa? Apakah banyak faktor, banyak faktornya, banyak faktor? Nah, nah gini teman-teman ya. Di sini itu banyak faktor yang mempengaruhi tingginya kolesterol dalam tubuh ya. Terus pemicunya itu ada minyak goreng dan lain sebagainya. Terus kolesterol ini menyebabkan penyumbatan aliran darah sehingga mengganggu kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Terus dan akhirnya menyebabkan penyumbatan darah. Ini adalah menjelaskan dari kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Tadi ya, jika di akhir kalimat ada kata dengan demikian, jadi kesimpulannya adalah jadi kalau di akhir paragraf ada kata seperti itu, penghubung seperti itu artinya kalimat utamanya berada di akhir paragraf, bukan di awal paragraf. Ini jadi ini ya, jadi kalimat utamanya adalah dengan demikian kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, dia seandainya kita pisahkan ya, pisahkan kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Bisa berdiri sendiri nggak? Bisa ya, bisa. Tapi beda lagi dengan kalimat penjelasnya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingginya kolesterol di dalam tubuh. Timbul pertanyaan nggak? Faktornya itu apa aja, ya kan? Terus yang kedua, sebagai pemicunya adalah banyaknya lemak yang kita konsumsi. Salah satunya adalah dari minyak goreng. Timbul pertanyaan nggak? Sebagai pemicunya apa, gitu kan? Nah, ini bisa teman-teman gunakan dalam menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalau kita ambil satu kalimat itu, kita pisahkan dari satu paragraf. Kalau dia bisa berdiri sendiri, tidak menimbulkan pertanyaan, itu merupakan kalimat utama. Tapi kalau kita pisahkan dari teman-temannya, terus kita timbul pertanyaan, apa itu? Nah, itu merupakan kalimat penjelas. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Apa ada pertanyaan? Nah, untuk kalimat utama yang di akhir paragraf itu disebut paragraf induktif. Untuk headphone-nya Mas oh itu Mas Ri ada. Ya, induktif itu kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Oke, saya coba sekali lagi ya. Untuk yang kedua saja. Oke, siapa yang ingin membantu membacakan? Mbak Siti? Oke, silakan. Nah, kira-kira kalimat utamanya yang mana? Yang mana? Di akhir yang mana? Ya, ini merupakan kalimat utamanya. Nah, di sini
Yang lainnya ini dia menjelaskan kenapa makanan pagi ini penting bagi anak-anak ya. Satu, merupakan sumber energi ya. Dua, jadi anak-anak lebih aktif dalam mengikuti pelajaran dan lain sebagainya. Bisa ya teman-teman ya menentukan kalimat utama? Oke. Kita lanjut ke kita lanjut ke ini ya. Apa? Ke bahasan kedua yaitu tentang puisi. Oh, poetry. Putri ya. Puisi itu diambil dari bahasa Yunani itu poio atau poieo yang artinya I create. Apa Mbak? saya nggak bisa bahasa Yunani jadi agak kesulitan bahasanya. Poieo. Kalau bahasa Inggris saya masih bisa. Yang artinya I create ya. Puisi itu merupakan seni tertulis dengan bahasa yang digunakan mengandung nilai estetika atau keindahan. Unsur-unsur puisi itu ada kata ya, ada kata, jadi dia berupa kata-kata. Ini sinyal saya merah, saya lock out sebentar supaya teman-teman bisa dengar suara saya sebentar ya. Oke, tunggu sebentar. Halo? Halo teman-teman. Maaf ya, tadi saya lock out sebentar karena sinyalnya saya merah. Nah, nanti unsur-unsur puisi itu ada kata, larik atau baris, bait, kumpulan larik, dan rima atau persajakan itu biasanya kita diambil di akhir. A, A, B, B, A, B, dan lain sebagainya. Oke. Oke, kita coba praktekkan ya. Di sini saya ada puisi. Nah, dulu Mas Riz sama Mas Dian sudah pernah ya ini membahas puisi ini tentang Parangtritis. Ini Mas Mbak Hermi lockout lagi. Ini kalau puisi bahasanya itu beda lagi Mbak. Coba mungkin yang belum baca tadi Mas Dian ya. Halo Mas Oh Mas Dian tidur. Perasaan gimana Mas Dian bisa dibantu? Ayo Mas Dian bisa dibantu dibacakan puisinya? Mas Dian? Ini Mas Dian mana kok nggak ada tanda-tandanya? Ya, eh, bisa dibantu dibacakan puisinya Mas? Bisa, bisa, bisa. Ya, tersapu Mas.
Bebatuan, Mas. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Dian. Ya, mari kita beri tepuk tangan buat Mas Dian. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya matikan mikrofonnya dulu untuk materi puisinya ya. Oke. Nah, dari tadi ya puisi yang dibaca Mas Dian itu yang berjudul Pantai Parangtritis. Jadi tadi unsur-unsur puisi itu ada kata. Nah, ini adalah kata. Ombak, sangat, besar dan lain sebagainya itu merupakan kata-kata. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua itu adanya, sebentar, saya cek, larik, bait, rima. Oke. Salah. Nah, larik. Larik itu baris. Nah, ini adalah larik pertama atau baris pertama. Ini larik kedua atau baris kedua. Dan ini larik ketiga atau baris ketiga. Dan ini larik keempat atau baris keempat dan seterusnya. Jadi per ini ya, per baris ya, larik adalah baris ya. Nah, selain itu ada bait. Nah, bait itu jadi kumpulan dari laris atau baris. Jadi ini namanya bait pertama. Ya. Ini bait kedua. Dan ini merupakan bait ketiga. Oke, saya hidupkan mikrofonnya. Saya ingin tanya sama teman-teman. Untuk larik dan bait bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Jadi bebatuan tinggi ini merupakan baris atau larik ya. Nah, tapi keempat ini namanya bait. Ya. Ini bait pertama, bait kedua, dan ini bait ketiga. Nah, selanjutnya saya akan mengajak ke teman-teman mengenal rima atau persajakan. Rima ini bisa diambil dari bunyi huruf terakhir. Bisa. Saya matikan punya Mas Dian dulu. Nah, untuk rima itu bisa ditentukan dari bunyi terakhir dari barisnya ini. Bisa juga dari huruf terakhir. Ya. Contoh saya matikan dulu aja mikrofonnya. Nah, oke. Untuk rima itu diambil dari ini ya. Bunyi terakhir bisa atau kata terakhir ya. Ini contohnya di sini itu sar. Dia berakhir dengan vokal A. Jadi kita ambil dia itu
rima sajanya kita ambil A, ya. Nah, di sini darat. Dia berakhir dengan bunyi vokal A juga, darat ya, rat ya. Jadi kita putuskan untuk sajanya itu A. Ombak. Ombak dia berakhir dengan vokal A juga. Kita ambil tadi teman-temannya A, dia ombak A juga, berarti dia A. Sekarang angin. Terakhir dia berbunyi in ya. Berbeda ya, A, sar, rat, bak, dia in. Jadi kita putuskan karena berbeda, kita ambil B. Berarti untuk bait pertama ya, rimanya itu adalah AA, A, B. Oke. Nah, untuk yang kedua ini I, ir ya, ir. Tadi di sini I itu adalah B, berarti dia juga sama B. Kuat, dia vokalnya A, bunyinya jadi A. Nah, terus ini besar, sar ya. Jadi berakhir dengan vokal A, tadi vokal A dia A, jadi A. Nah, gembiraku, ku ya, berakhir dengan ku. Berbeda dengan teman-temannya tadi, kan A sama I, berarti dia C. Untuk bait yang kedua, rimanya adalah B, A, C. Oke. Sebentar, saya ingin dibantu oleh, saya hidupkan mikrofonnya. Ini tinggal 2 menit. Kita bahas bareng ya. Nah, untuk yang baris pertama, untuk bait ketiga, ini rimanya apa? I. Tadi teman-temannya kalau berhenti di I, dia disimbolkan dengan apa? Hah? B. Terus yang baris kedua? Ku. Tadi ku, dia di C. Nah, terus yang ketiga ini B. Nah, untuk yang ini terakhir D. Tadi I disimbolkan dengan apa I? B. Berarti untuk bait ketiga itu adalah B, C, B, B. Ini jenis puisi bebas ya, karena ritmanya tidak beraturan ya. Teman-teman, untuk penentuan rima persajakan puisi kira-kira bisa? Oke, berhubung karena waktunya kelas kita nanti mau dipakai dengan kelas lain, ini saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Waalaikumsalam. Saya belum salam, Mbak. Oke, waalaikumsalam. Oh, udah gak boleh berisik. Oh iya ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa ya, tanggal 8 kita UTS ya. Belajar ya teman-teman ya, biar nilainya bagus. Nanti kalau nggak bagus setelah besok. Besok tanggal 7, Mbak. Bodoh wae. Walah.